Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Okvia Triastuti, NIM 192111067 dari Prodi HES 4B. Saya di sini akan melanjutkan memaparkan materi ayat-ayat Al-Quran tentang penimbunan barang dan monopoli harta. Sebelum memasuki pembahasan yang utama, saya akan menyampaikan referensi yang saya ambil, di mana saya mengambil dari jurnal Miqat ditulis oleh Sukiyati yang berjudul Hukum Melakukan Penimbunan Harta atau Monopoli dalam tanda kurung ikhtikar. Kemudian saya juga mengambil dari Muslim yang berjudul Ikhtikar dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi. Dan saya juga mengambil beberapa dari website dan ada juga dari buku Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, Al-Wajiz fi Fiqh Al-Sunnah, Mukhtasar Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, di mana buku ini sudah diterjemahkan oleh Abdul Majid dan kawan-kawan. Nah, di dalam buku ini pula sudah dijelaskan bahwa hukum perbuatan ikhtikar itu haram, karena di dalamnya sendiri itu terdapat sifat yang tamak, sifat yang tercela, dan mampu merugikan orang lain atau memudaratkan orang lain. Dan karena nanti saya juga menyampaikan salah satu potongan hadis, jadi saya mengambil referensi dari Suwarto Wijaya Asbabul Wurud, latar belakang historis timbulnya hadis-hadis Rasul. Nah, langsung saja, larangan melakukan penimbunan barang atau menumpuh harta di jalan yang batil dan bahkan enggan untuk menafkahkannya kepada siapapun itu tidak hanya terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW saja, tetapi juga terdapat di Al-Quran, di mana di dalam Quran surah At-Taubah ayat 34-35. Firman Allah yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal akhbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yanizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukhwa biha jibahum wa junubuhum wa duruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhaku ma kuntum takhnizun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rohib-rohib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah SWT. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan bahkan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu di neraka jahanam. Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Nah, jelas melalui ayat di atas, Allah sudah memberikan peringatan kepada orang yang suka mengumpulkan harta atau menimbun barang dengan jalan yang batil dan tidak mau menafkahkannya kepada siapapun, maka harta tersebut akan menjadikan siksa bagi mereka atau orang yang menimbun barang tadi. Untuk monopoli atau praktek penimbunan barang dalam Islam itu biasa disebut dengan ikhtikar. Nah, ikhtikar sendiri yaitu membeli suatu barang dan kemudian disimpan agar suatu barang langka di pasaran. Maksudnya begini, ketika seseorang membeli barang di pasar maupun di toko dengan jumlah yang banyak kemudian disimpan, nah pasti di pasar atau di toko-toko tersebut menjadi kosong atau langka dan orang sulit untuk mendapatkannya. Nah, setelah barang tersebut
didapatkan, kemudian barang itu akan dijual di kemudian hari saat dimana harga melonjak naik dan menyebabkan orang lain atau konsumen lain menderita atau merasa dirugikan. Nah, ikhtikar ini sangat amat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yaitu tadi bisa merugikan orang lain, bahkan juga bisa merugikan diri sendiri. Saya mengambil contoh di mana ketika kebaikan dilakukan di kota Mekah, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Dan sebaliknya, apabila melakukan kejahatan, maka dilipat gandakan pula dosanya. Nah, di sini ada potongan hadis yang bunyinya ikhtikarut ta'ami bimakat ta'il had, yang artinya menimbun makanan di Mekah adalah penyelewengan. Sudah jelas dengan demikian, dalam perbuatan tersebut secara tidak langsung ada sebuah tindakan yang dapat merugikan orang lain, yaitu dengan menimbun makanan tadi. Di mana seorang pelaku ekonomi kadangkala itu berkelakuan yang egois untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah tanpa memperhatikan dampaknya terhadap baik itu dirinya sendiri maupun orang lain. Karena sejatinya kalau suatu barang itu ditimbun dalam jangka waktu yang panjang, jangka waktu tertentu, maka otomatis kelangkaan barang itu akan terjadi dan hal tersebut bisa merugikan berbagai pihak. Nah, untuk kerugian pada dirinya sendiri itu bisa dijelaskan bahwa begini. Semisal saya membeli barang dalam jumlah yang banyak dan kemudian saya menimbun barang tersebut, saya simpan barang tersebut. Nah, di kemudian hari apabila barang itu sudah tidak dibutuhkan oleh orang lain, saya merasa rugi karena pada saat itu saya menimbun banyak supaya bertujuan agar orang lain tidak bisa membeli apa yang saya beli, dan sekarang malah tidak dibutuhkan oleh konsumen lain. Nah, di situ saya merasa rugi, bukan untung. Dan bahkan ada sebuah kebiasaan di daerah-daerah yang khususnya mereka itu perekonomiannya bergerak di bidang bahan pokok, itu mereka biasa melakukan hal tersebut dengan membeli barang di waktu harga itu murah-murahnya dan kemudian ditimbun di jangka waktu yang tertentu agar bertujuan bisa dijual kembali pada saat nanti harganya sudah melonjak naik dan mereka berpikir akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Nah, bagi mereka hal ini itu sudah menjadi biasa, menjadi sah-sah saja. Padahal di dalam Islam sendiri itu dilarang dan Allah juga melarangnya gitu. Selain itu, di samping kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang, pembeli pun juga bisa melakukan kecurangan dengan cara ia membeli barang yang banyak yang tidak sewajarnya yang harus dibeli dan kemudian bertujuan itu agar tidak merasa langka barangnya, jadi biar tidak sulit untuk mencari barang tersebut, maka ditimbun sebanyak mungkin. Nah, hal tersebut bisa dikatakan sebagai panic buying yang dilakukan oleh orang itu, dimana dalam artian masyarakat merasa takut akan kehabisan barang yang mereka butuhkan dan akibatnya mereka membeli barang yang banyak dengan jumlah yang tidak wajar. Nah, secara tidak langsung kan ini bisa merugikan orang lain karena apa? Orang lain itu juga membutuhkan barang tersebut, tapi karena barang tersebut sudah diborong oleh orang lain,
dengan jumlah yang banyak dan kemudian di pasaran menjadi habis stoknya. Contoh kecilnya sekarang lah, pada masa pandemi COVID-19. Nah, banyak tuh kasus penimbunan masker karena untuk kebutuhan pribadi. Nah, di situ kan orang lain yang membutuhkan menjadi sulit untuk mencari masker karena di toko-toko habis, di apotek juga habis. Jadi mereka merasa dirugikan, merasa sulit untuk mendapatkan masker tersebut. Dan itu tidak baik. Itu tidak boleh di Islam, dilarang. Dan praktek monopoli atau penimbunan barang dalam kehidupan ini sudah sulit untuk dihindari, dari yang mulai kecil maupun yang paling besar. Karena masalah yang paling utama itu nantinya bisa mengakibatkan kerugian terhadap orang lain atau memudaratkan orang lain. Nah, penimbunan barang yang merupakan bagian dari praktik ekonomi ini akan berdampak buruk terhadap perekonomian umat. Ada beberapa. Yang pertama itu nanti adanya kelangkaan barang di pasaran. Kemudian tidak stabilnya harga suatu barang. Kemudian ada juga sistem pasar yang tidak berjalan dengan normal. Atau melonjaknya harga suatu barang. Dan mungkin masih ada banyak lagi. Nah, intinya dampak buruknya ini merugikan perekonomian manusia. Begitu. Jadi, ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan apabila ada kurang materi, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.